Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan melihat yaitu di dalam Yohanes. Kita akan membaca satu perikop yang sudah biasa ya kita dengarkan. Bahkan bisa ketika kita membaca ini langsung kita sudah paham apa sih maksud daripada ini. Tapi mari kita akan melihat ada hal-hal tersembunyi yang luar biasa yang Allah berikan ketika kita membaca Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yaitu tentang perkawinan di Kana. Saya akan bacakan ayat 1 dan silakan Bapak Ibu semua membacakan ayat yang kedua. Karena itu saya mengharapkan untuk Sinwi dan juga mungkin Kak Sinwi untuk bisa ikut membaca untuk ayat yang kedua bersama dengan seluruh jemaat ya, bergantian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyuk. Yesus berkata kepadanya, kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, sebentar ya. Saya saat ini sedang mempersiapkan berbagai kemasan air minum. Ini ada Kojang Yen di sini ya, ada Shopching nih. Ini ada kemasan air minum ya. Lalu ada, saya enggak promosi air minum hari ini. Kemudian saya juga ngelihat, ada juga kemasan baru ya. Lalu saya ngelihat juga ada air seperti ini ya. Nanti yang haus boleh datang dan minum ya. Lalu ada juga begini. Rupanya sudah tidak ada lagi ya. Nah saudara, kemasan air mineral. Ada macam-macam. Tetapi bisa tanya Kojang Yen. Harga tiap kemasan ini podo enggak Kojang Yen? Enggak sama. Bisa berukuran sama. Merek berbeda. Tetapi seperti dikatakan bos aqua, bos air minum, harga berbeda. Saudara, air-air yang ada dalam kemasan botol ini sebetulnya sudah melalui proses pemurnian. Sehingga dipercaya akan bisa lebih sehat ketika dikonsumsi ketimbang air biasa atau air keran yang biarpun dimasak sekalipun. Bahkan ada kemasan yang ditambahi ya dengan oksigen lah dan macam-macam. Sehingga dikatakan akan lebih menyegarkan dibanding air mineral biasa. Tapi artinya juga harganya juga berbeda, akan bertambah juga.
Saudara-saudara, ini semua baru sama-sama air putih. Tapi harga sudah beragam. Nah, bagaimana kalau air itu hadir dalam bentuk lain? Ya, dikatakan air menjadi kopi. Ada kopi kenangan lah, ada kopi kila, ada kopi sampai katanya Anton lali jiwa lah. Ya, nanti pulang mungkin Anton akan bagi-bagi. Ada Starbucks lah dan macam-macam. Ada air juga bukan cuma jadi kopi. Air juga bisa jadi teh. Itu sebabnya tanya ke Ai. Paling suka minum es teh apa? Es teh Indonesia. Jadi kalau mau menyenangkan hati ke Ai ya, bisa beri es teh Indonesia. Air juga bisa jadi air mata, bukan air mata buaya, air mata kucing dan lain sebagainya. Harganya berbeda juga. Dari air menjadi kopi, dari air menjadi teh, harganya juga berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalau air jadi apa? Jadi anggur, piye? Tentu harganya akan jauh lebih berharga di atas air putih biasa. Saudara, ada perbedaan yang sangat jauh. Dari air menjadi anggur. Ada perbedaan yang luar biasa dari air menjadi kopi. Dari air menjadi teh. Padahal kedua-duanya sama-sama minuman. Nah, sekarang hari ini kita akan berbicara yaitu tentang anggur ya, anggurnya ajaib. Saudara, kenapa saya katakan anggurnya ajaib? Karena cita rasa minuman anggur itu akan semakin dikatakan, akan semakin greget. Akan semakin enak. Katanya Coach Chen Fung akan semakin jos. Yaitu seiring bertambahnya waktu proses fermentasi. Minuman anggur yang dibuat dalam waktu singkat. Saya tanya tuh sama Cik Lisya ya. Cik Lisya ini biasanya membuat anggur perjamuan. Anggur kalau langsung dibuat, langsung diminum, piye rasanya Cik Lisya? Oh, enggak enak. Luan jipak cao ya. Gak enak ya. Put semeyang. Pasti gak enak. Karena apa? Anggur itu butuh waktu. Makin panjang tahunnya, maka anggur itu makin larang. Tapi ada anggur yang istimewa saudara rasanya. Yang hanya dibuat beberapa jam tok. Itulah yang disebut anggur ajaib. Nah, anggur ini dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga begitu banyak dikatakan di dalam pesta itu orang berdecak kagum. Sehingga mengatakan wow enak tenan. Saudara, Injil Yohanes 2 ayat 1-11 yang kita baca tadi. Dicatat satu peristiwa. Di mana Tuhan kita Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan di Kana. Nah, hal ini diceritakan yaitu oleh Yohanes, si penulis Injil. Dan ini adalah kali pertama Tuhan Yesus melakukan mujizat. Saudara, ada beberapa pelajaran yang dapat kita tarik dan dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Khususnya, saya tidak berbicara hal yang lain, khususnya keluarga kita. Yaitu melalui peristiwa perkawinan di Kana. Apa yang dapat kita petik? Yaitu yang pertama, sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, maka dikatakan hasil akhir itu kadang tidak selalu sesuai harapan kita. Nah, kalau demikian, hari ini tandaskan. Ojo ngengkel. Jangan membuat kita menjadi stres, putus asa. Bukankah ada kata-kata hikmat klasik dari Tiongkok juga berbunyi demikian. Ren Suan, puru apa? Puru Tien Suan. Dikatakan perhitungan manusia
Itu tidak sebanding dengan perhitungan Tuhan. Manusia yang merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Artinya kita boleh saja membuat rencana-rencana serapi mungkin. Kita bekerja keras sekeras mungkin. Namun saya katakan tetap pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Saudara, kebiasaan zaman dulu, yaitu pesta pernikahan, tidak seperti zaman sekarang. Pesta pernikahan itu dilakukan kalau zaman sekarang 1 hari aja kita sudah capek banget. Kalau dulu dikatakan pesta pernikahan berlangsung 7 hari saudara. 7 hari. Dan pesta ini tidak milih ngundangnya orang, dipilih orangnya siapa ya. Yang saya inilah, yang saya itulah, yang sahabatku lah. Dan pokoknya sekampung. Sekampung ikut pesta. Jadi pesta nikahnya biasanya memakan biaya yang cukup gede. Karena yang diundang sak kampung. Apalagi waktunya gak sehari, tapi seminggu. Bukan cuma melelahkan. Pasti juga banyak ongkos yang dikeluarkan. Apalagi namanya pesta perkawinan yang terjadi sekali seumur hidup. Pastilah sudah dipersiapkan baik-baik. Tapi yang terjadi adalah secara tiba-tiba anggur dikatakan. Anggur habis. Padahal kita tahu anggur itu adalah minuman pokok. Lazimnya pihak pengantin pastilah sudah ngitung-ngitung jumlah anggur yang mesti dipersiapkan bagi para tamu. Ternyata perhitungan mereka meleset. Anggurnya habis sebelum pesta berakhir. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada pesta kawin itu dapat terjadi pula di dalam hidup kita. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk berkeluarga, pasti kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, betul? Kita memilih pasangan hidup kita yang menurut anggapan kita, kiamik sudahan ya, hebat wis. Pokoknya cepek persen, inilah tulang rusukku. Atau inilah yang punyanya tulang rusukku. Pokoknya kita sudah anggap bahwa semuanya adalah good, baik. Inilah pasangan hidup yang kucintai. Tapi yang terjadi saudara, dalam perkawinan kita, maka yang terjadi, kita ngersulo. Lah kok ngene? Pasanganku kok seolah-olah berubah menjadi buruk. Kita merasa lah kok berubah sikap hatinya. Aku ngomong apapun seolah-olah enggak gatuk. Nyesel. Kenapa? Nyesel karena pasanganku tidak sebagaimana yang kuharapkan. Padahal lo wes mele dewe. Padahal lo sudah ngomong cepek persen pasti klop. Tiba aku seperti milih kucing dalam karung. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, ada yang merasa begini. Ada yang ketika kita sudah berkeluarga nyesel di perempatan, bahkan bukan cuma di perempatan, di pertengahan jalan. Saudara saya katakan ingat, harus terus bertahan. Harus terus jalan. Jangan berhenti di tengah jalan tol. Harus terus melaju. Meskipun ada rintangan, meskipun ada hal yang tidak ngenai. Terus berjalan seperti sebuah lagu lama yang berkata, syukurilah apa yang ada. Syukuri, jalani. Inilah kehidupan, tidak boleh berhenti. Tapi harus dijalankan terus. Contoh lain, kerap kali terjadi yaitu dengan hubungan anak. Ketika kita sudah menikah, gero-gero kita berkata, jebret Tuhan kasih ono aku momongan. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan waktu, lah kok nggak dikasih momongan sama Tuhan. Langsung ngersulo dan berkata, piye toh Tuhan, aku iki anakmu.
1 tahun, 2 tahun berjalan, piye Tuhan? 3 tahun, 4 tahun mulai grundel. Dan akhirnya, loh Tuhan 10 tahun loh Tuhan. Lah kok belum mendapat momongan. Saudara, saya katakan terus bertahan. Saya sangat luar biasa sekali ketika melihat ada satu pasangan ketika mendapatkan dikatakan dalam usia perkawinan mereka 5-6 tahun. Langsung mereka berkata, Kak, saya mau mengadopsi anak. Saya katakan, Ciami. Ini pun jalan keluar yang baik sekali. Saya katakan bisa kau adopsi anak. Dan saya lihat sekarang ini, wow, anaknya Ciami tenan. Luar biasa. Beberapa waktu yang lalu Ibu Anggra ini ya, seorang jemaat kita juga memberikan WA. WA tentang panti asuhan. Wah, langsung hati saya tersentuh. Kenapa? Saya melihat, dek panti asuhan itu banyak kerucil-kerucil ya anak-anak yang terbuang. Tapi manis dan lugu sekali. Ketika mereka dikatakan, weh, mari ambil makanan. Saudara nanti bisa ngelihat WA-nya ya. Tunuk mereka datang langsung mengambil sepiring makanan. Langsung mengambil sebotol minuman ya. Lalu kemudian mereka duduk lagi di tempatnya. Lalu giliran yang kedua, ketika saya melihat WA ini, tak delokno terus ya. Saya kemudian berkata, manis sekali, luar biasa sekali. Bukan cuma itu, mereka gak rebutan. Lalu yang terjadi setelah semua sudah mendapatkan sepiring makanan, ada satu anak yang berdoa, wah nangis saya pada waktu itu melihat, wih dahsyatnya persekutuan yang sangat indah. Bahkan kemudian ada komen, biyo, wong tuane apa gak nangis ngelihat kayak gini. Saudaraku yang terkasih, ini pun salah satu solusi yang terbaik. Mengadopsi anak, salah satu solusi yang terindah. Saudara kita ngelihat, bukan cuma anak, ada juga keluarga. Merasakan, tak berkarya dulu. Tak berkarir dulu, tapi jebret. Lah kok malah mesti kayak anak. Dikasih anak malah dredel lagi. Bahkan dikasih anak malah dikatakan apa? Wes tak atur sedemikian rupa, wes gak kerja-kerjuan. Saya akan ngomong anak sendiri. Dimomong sendiri karena mereka punya prinsip. Tak ngomongnya dewe. Karena kalau dimomong no suster, katai. Wah ini mulai ya. Katanya, ojo-ojo nanti tingkah laku. Bahkan wajah anak kita akan mirip topo yang ngasuh. Wah ini lebih jalat ya. Kalau yang ngasuh memang luwe ayu, gak apa-apa gitu ya. Luwe api, gak apa-apa. Tapi dikatakan semua tingkah laku akan sama. Makanya itu sekarang banyak orang tua berkata, gak babysitteran. Wes tak atur dewe. Lihat saudara, anak kita asuh sendiri. Karena kita memiliki tanggung jawab sebagai orang tua. Kita menanamkan iman di dalam kehidupan mereka, disayang-sayang. Tapi apa yang terjadi ketika sudah gede? Cilik ditimang-timang, cilik disayang-sayang, cilik dicium-cium, gede-gede ganti orang tua yang di mamaku iki. Ma, mbok ojo kuno kayak ngene to, Ma. Mamae dianggap kuno. Ma, mbok ojo cerewet kayak ngene to, Ma. Mingkem sebentar. Ma, mbok ngerti yo saiki duniane ora podo ambek zamane mama dhisik. Sakit enggak hati? Saudara, inilah fakta kehidupan yang kadang selalu terjadi dalam kehidupan keluarga. Nah dari sini kita pun diingatkan bahwa hidup dengan Tuhan itu tidak berarti kita dibebaskan yaitu dari persoalan hidup. Hidup dekat Tuhan tidak berarti perjalanan hidup kita mulus dan ambruk semuanya. Dan baik-baik saja. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Di dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi yaitu kerikil-kerikil tajam di dalam kehidupan. Ketika kita menghadapi masalah dalam keluarga, saya katakan terima dengan sabar. Cari
solusi dengan tenang. Kenyataan yang mendera kita ini tidak seharusnya membuat kita stres. Tidak seharusnya membuat kita cuma bengok-bengok marah. Lalu dengan entengnya mengambil keputusan CERAI aja sudah. Saudara, jangan sampai kata-kata seperti ini keluar dari kehidupan keluarga kita. Sebaliknya kenyataan ini seyogyanya makin membawa kita makin dekat, makin melekat, makin intim, yaitu kepada Tuhan yang merenda kehidupan kita. Menghadapi masalah, kita itu lo mau bengok-bengok kepada siapa? Kita itu lo mau protes kepada siapa? Otomatis saya katakan datang kepada empunya hidup kita. Hanya Dia yang tahu menghadapi kehidupan setiap kita. Karena itu ingat, jangan kita itu bersandar pada diri sendiri. Pada kesanggupan dewe, pada kekuatan dewe. Saudara, saya membaca buku yang berjudul The Wonderful Spirit Filled Life. Tulisan Charles Stanley. Dia menulis bagaimana caranya menyelamatkan orang yang tenggelam. Saudara, peraturan utama dikatakan adalah jangan pernah ojo sampai mencoba menolong orang yang tenggelam selama ia masih memiliki kekuatan yang powerful, kekuatan untuk meronta-ronta. Ojo ditulungin. Selama seseorang yang tenggelam itu berpikir ia dapat menolong dirinya sendiri. Wow, saya berani katakan itu amat berbahaya bagi orang siapapun yang mencoba untuk menolongnya. Karena yang kerap terjadi adalah orang yang tenggelam itu malah akan nyamber kita. Malah akan menarik kita yang mencoba menolongnya dan menyeret mereka berdua ke dalam air. Maka di dalam buku itu dikatakan lebih baik entenono. Menunggu dulu sampai kapan? Sampai orang yang hendak tenggelam itu menyerah dan berhenti ronta-ronta. Dan saudara akan lebih mudah, lebih gampang untuk menolongnya. Nah saudara, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan rohani kita. Pertolongan Tuhan itu juga tidak akan pernah terjadi. Selama apa? Selama kita ini juga masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menolong diri kita sendiri. Karena itu saya paham. Benarlah ayat Alkitab yang berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Pada saat kita merasa kekuatan kita cilik, kecil, lemah, maka pengharapan kita kepada Tuhan, wow, akan semakin besar. Pada saat kita merasa lemah, kita tidak berdaya, dan kita mulai angkat tangan, tanda menyerah. Saat itulah Tuhan akan turun tangan dan mengangkat tangan kita ini tadi yang angkat tangan. Kita diangkat. Saudara-saudara, jika hari ini kita sedang dalam pergumulan hidup yang berat, abot, sepertinya Tuhan tidak turun tangan menolong kita. Saya mau katakan jangan-jangan hal itu dikarenakan kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan ada kesulitan loh yang tidak akan Tuhan angkat dari diri kita. Yaitu kesulitan yang dapat kita angkat dewek. Tuhan tidak akan turun tangan. Tapi ketika kita nyerah, angkat tangan, maka Tuhan pun yang akan turun tangan menolong kita. Karena itu sadar diri, saudara. Sadar diri. Seberapa besar sih sebetulnya kekuatan kita. Kita ini lemah, saudara. Karena itu marilah dengan rendah hati kita berkata seperti Paulus yang berkata, oh sebab kalau aku ini lemah, maka aku akan kuat. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita ngelihat di dalam perjamuan kawin itu.
Tuhan kita, Yesus hadir bersama siapa? Bersama ibunya, Maria. Karena itulah Yohanes menulis demikian. Begitu Maria mengetahui bahwa anggur telah habis. Nah, biasanya seperti para ibu umumnya. Kalau ndelok, weh, pestane iku anggur entek. Ibu-ibu biasanya peka. Langsung ngomong piye? Nak, cepetan. Anggure habis tolong ngono. Maria pun demikian. Langsung ia pun meminta putranya Yesus untuk berbuat sesuatu. Mari sekarang kita akan melihat apa jawaban Yesus. Jawaban Yesus berkata, "We mem, we ma," gitu. Yesus menjawab, "Saatku belum tiba, Ibu." Jadi dengan kata lain bukan saja Tuhan menolak untuk memenuhi permohonan Maria, Ibu tapi ia pun menolak untuk menolong keluarga ini. Saudara, saya menduga sebagai manusia pastilah Maria seorang ibu terluka, betul? Tersungging bin tersinggung. Akibat apa? Penolakan daripada yang disampaikan secara langsung oleh anaknya. Mana sih ada mama yang seneng kayak begitu? Namun saudara ingat, Maria itu adalah ibu yang luar biasa. Bukannya dia pegel mangkel, bukannya dia kecewa dan marah, tapi yang dilakukan Maria adalah bukan fokus ngomel yaitu kepada Yesus, enggak. Tapi malah dia berkata yaitu kepada pegawai-pegawai, para pelayan di rumah itu. Dikatakan demikian, pokoknya lo ya, nanti apapun yang dikatakan kepadamu, pokoknya buatlah itu. Hebat bukan? Dia enggak mangkel kepada Yesus, tetapi malah dia tahu. Ngomong sama para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu nanti, buatlah itu. Saudara, hal ini menunjukkan adanya iman pada Maria. Maria percaya bahwa Yesus tidak akan berdiam diri melihat kesusahan orang lain. Maria sangat mengenal Yesus Tuhan. Maria yakin dan sangat yakin bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu. Walau ia sendiri tidak tahu. Maria dewe tidak tahu apa nanti yang akan dilakukan Yesus. Itulah iman. Itulah yang dicari oleh Tuhan pada diri kita masing-masing. Dan benar saudara, betul juga. Tidak berapa lama kemudian, pada saat yang paling kritis, akhirnya benar Tuhan pun membuka suara. Tuhan meminta mereka untuk mengisi air-air di tempayan-tempayan itu. Saudara, dari kejadian ini, saya ingin mengatakan, setiap orang, setiap keluarga itu mempunyai masalahnya dewi-dewi, betul? Setiap keluarga saya berani mengatakan pasti mempunyai salibnya dewi-dewi. Karena itulah Ibu Maria saya ngelihat ada di sini. Di komisi wanita ketika game, wah dengan gembar-gembor dia berkata, iya benar. Jangan ngelihat rumput tetangga hijau, yang KW-KW, yang komisi wanita pasti tahu arti semua ini. Pokoknya jangan ngelihat rumput tetangga hijau. Saudaraku yang terkasih, jujur saja. Kadang ini loh kita tuh loh enggak dapat bahkan enggak tahu. Piye cara menyelesaikan masalahku piye. Kadang kita membutuhkan topangan dari sesama. Nah di saat seperti itulah Tuhan pasti kok akan mengutus seseorang untuk datang menolong kita. Nah sudah tentu kita berharap. Kita semuanya mau berharap bahwa Tuhan datang sebelum masalah datang. Enggak lah. Bahwa Tuhan datang sebelum akhir habis. Tapi enggak. Pada umumnya Tuhan hadir itu setelah masalah teko. Setelah masalah datang. Betul? Saudara, pada umumnya seolah-olah kita merasa, loh Tuhan kok enggak mencegah masalah datang.
bagian dari hidup kita di dunia yang tidak sempurna ini. Kita ini hidup di dunia yang nyata. Yang penuh dengan pencobaan. Yang penuh dengan masalah. Dan yang penuh dengan problema hidup. Yang kita buat dewe kadang-kadang. Nah, penghiburan kita adalah ketika ia melihat keadaan kita. Yang luar biasa adalah ia tidak tinggal diam. Terbukti dia akan mengutus salah seorang malaikatnya. Salah seorang anaknya. Entah itu orang dekatnya. Entah itu hopeng kita. Bisa jadi orang tua kita untuk datang mendampingi kita. Mengingatkan kita. Nuturi kita. Karena itu saya mau katakan. Setiap kita ketika menghadapi masalah jangan malah delik. Jangan malah nutupi diri. Lalu kemudian berkata, wes entek wes Tuhan, wes aku tak jar-jarno, wes tak diemno aja wes. Saudaraku yang terkasih, ingat loh ya. Setiap kita itu adalah manusia yang lemah. Manusia yang terbatas. Kita masih butuh seseorang, butuh Tuhan. Untuk bisa melawat, menolong kita. Karena itu hidup kita gak boleh mandek. Hidup setiap kita ini gak boleh mandek. Harus terus berjalan. Harus terus dikatakan bertumbuh. Pertumbuhan iman, ingat. Pertumbuhan iman kenapa sih kok kita tuh harus selalu dikatakan bocor firman Tuhan. Kenapa? Kopeng kita ini tiap hari banyak mendengar hal-hal yang gak ngenai. Saudara dalam 1 minggu ini, saya ini sebetulnya sebagai gembala stres banget. Begitu banyak jemaat yang kemudian telepon, Kak saya sakit ini, Kak saya kena ini, Kak umet saya sampean ya. Sampai pernah pada hari apa ya, oh tepat saya ingat banget pokoknya ya, ulang tahunnya Pak Daniel. Saya biasanya itu kalau ada rekan-rekan yang berulang tahun paling cepat mempersiapkan segala sesuatu. Tapi maaf ya Pak Daniel ya, tahun ini enggak keluar-keluar saya ya. Karena apa? Mau ngangkat kepala aja enggak bisa. Karena apa? Pusing sekali, sakit sekali. Sehingga akhirnya saya berkata, "Duh, Pak Daniel ini sudah ulang tahun malah dibisiki sama Via. Pak Daniel lu masak lu wisan. Masak semua wis taruh di belakang." Maka saya berkata, "Lah gak banget. Saya ini enggak bangun ini lembucing li ya." Akhirnya saya ini mungkin bau keroan lah dan macam-macam. Saya pokoknya keluar ya. Sampai saya enggak sempat mau ngomong, "Ayo berdoa," wong megangi kepala sakit banget. Lalu saya berkata, Kak Yudi yang doa saja untuk Pak Daniel. Jadi saya ingat banget, pada waktu itu benar-benar saya tidak berdaya. Saya benar-benar mengatakan, wah saya ini butuh kekuatan daripada Tuhan. Hidup kita ini penuh proses saudara. Proses kita ini tidak boleh mandek, harus terus bertumbuh. Proses terus menjadi tua. Proses, kemarin di dalam komisi pemuda Ivan ini ada di sini ya. Saya ngelihat Kak Erin ini ya, tambah hari, lah kok bukan tambah tua ya Kak ya. Saya ngelihat Erin ini awet muda loh ya. Wah berbunga-bunga hati saya pada waktu itu ya. Ketika dianggap Ivan langsung aja tanya sama anak-anak remaja. Mimpin persekutuan kemarin, wah dengan sukacita sekali. Kita ini ngalami proses menjadi tua iyo. Kita harus mengalami proses menjadi dewasa, ojo makin kanak-kanak. Proses menjadi orang. Ya, harus benar-benar terus melewati proses. Karena apa? Proses itu meningkatkan iman kita, harus menjadi prioritas setiap kita. Karena kalau enggak, kalau kita enggak baca firman Tuhan, saya beranikan lembong kita dengan masalah-masalah hidup ini. Kita ini harus selalu berpaut kepada Tuhan. Karena sebagai manusia kita ini mudah terpengaruh, betul atau enggak? Mudah terpengaruh loh kita ini. Saudara saya membaca buku, kalau seekor ayam berteman dengan seekor burung merpati. Seberapa lama pun mereka berteman, maka dikatakan kedua-duanya tidak akan dapat terpengaruh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak pernah kita melihat seekor burung merpati
berkokok kayak ayam, betul? Setelah bersama-sama lama, yaitu dengan ayam. Tidak akan berkokok, tetap dia adalah merpati. Tapi beda dengan manusia. Kita ini dapat melihat betapa manusia mudah terpengaruh. Contohnya, kalau kita orang Kediri, lalu lama tinggal di kota lain, entah di Jakarta lah, entah di Madura lah, bergaul dengan orang-orangnya, maka dapat dipastikan logat atau gaya bicara kita akan gampang terpengaruh dengan gaya bahasa di mana kita tinggal, betul? Saya ini ngelihat anak-anak pemuda saya ketika kuliah di Surabaya kan pasti balik mereka. Saya ngelihat, logatnya berbeda. Gue, lo dan macam-macam. Kamu kok sekarang jadi gue, padahal di piye, ya, dan bagaimana? Maka mereka berkata, lah di kampus bergaulnya begitu banyak orang. Tidak usah jauh-jauh. Kalau saya amati, Kak Yudi juga demikian. Kak Yudi ini orang Bali. Dulu itu kalau kita ngomong bahasa Jawa, saya dengan Kak Ai ngomong bahasa Jawa, orang ngerti dia. Tapi akhir-akhir ini saya ngelihat, khotbahnya Kak Yudi mulai banyak pakai apa? Pakai bahasa Jawa. Nah inilah bukti hidup manusia mudah terpengaruh oleh lingkungan setempat. Karena itu gampang diterima Kak Yudi, tidak apa-apa. Saudara yang terkasih, kita butuh proses. Maka harus ada tuntunan bagi proses hidup kita. Yaitu firman Tuhan yang membawa kehidupan bagi kita semua. Nah saudara, dalam tradisi Yahudi, saya katakan ketika ada pesta minum anggur. Nah ini kesenangan ini bagi Bapak Cenfung ya. Minum anggur. Wah itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah yang perlu kita tahu adalah bahwa Yesus itu ada di sana itu karena apa? Diundang khusus kalau kita lihat di dalam ayat 2. Diundang khusus. Dan kenyataan yang terjadi ialah ayat 3a, mereka kekurangan anggur. Artinya bahwa sekalipun ada Yesus atau kita ikut Yesus, tidak ada kok jaminan untuk kita tidak menghadapi masalah. Ketika murid-murid Yesus digoncang angin sakal yang dahsyat, ayo di mana Tuhan Yesus waktu itu? Yesus ada juga di dalam perahu itu dan sedang tertidur di sana. Saudara, itulah sebabnya saya katakan ikut Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi kita memiliki pengalaman yang dahsyat dengan Dia. Itulah jaminan kita. Ketika Yesus ada, ketika Yesus diundang, maka Yesus akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita semuanya. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara-saudara, bukankah tidak ada yang menduga bahwa Tuhan itu akan mengubah yaitu air biasa itu menjadi anggur istimewa. Wow, ini adalah tindakan yang berada di luar pemikiran manusia. Saudara, kadang dalam kesulitan kita itu berdoa. Berdoa lalu menantikan Tuhan memberikan solusi dari luar dengan cara yang spektakuler. Supaya apa? Supaya bisa menjadi bahan untuk kita bersaksi. Kadang untuk bersaksi kita ini nunggu. Nunggu kalau kita menghadapi masalah yang gede. Lalu Tuhan tolong. Baru kita mengatakan aku ada saksian. Aku mau bersaksi. Ketika kita sakit Tuhan sembuhkan. Ketika kita kekurangan uang dapat berkat tidak terduga. Tetapi kita berkata aku akan bersaksi. Tetapi sayang saudara. Ketika kita dapat menjalani hidup kita sehari-hari. Tanpa kita sadari. Kita itu enggak bisa malahan bersaksi. Padahal Tuhan itu sudah berkarya dahsyat loh saudara di dalam hidup kita. Bisa jadi kita salah makan. Tapi gak opo-opo. Loh itu sebetulnya berkat Tuhan besar bagi kita. Tapi gak kroso kita itu. Saudara saya ini biasanya pakai masker ya. Pakai masker kenapa? Karena saya ini alergi debu. Jadi sehingga kalau kena debu atau hal-hal yang kotor. Saya itu kalau cuma
ngelihat ada sarang laba-laba, itu langsung gebras. Ya, kalau bersin gebras biasanya saya tuh langsung pilek. Dan saya ini juga punya alergi makan. Sehingga saya enggak tahu harus makan apa sih. Karena makan apapun Siti, itu selalu akhirnya gatal-gatal, benjol-benjol begitu ya. Mata saya bisa benjol-benjol dan macam-macam. Sehingga ketika kalau 1 hari saja saya makan, dengan lahap enak, enggak popo ya. Lalu saya katakan bersin-bersin sebentar langsung sembuh. Saya langsung berkatakan, luar biasa Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini mujizat besar bagi saya untuk menjalani kehidupan pada hari ini. Loh saudara, saya berani katakan itu berkat Tuhan yang perlu kita syukuri. Jangan nunggu. Kalau ada kejadian jeder yang gede, lenger dan mati kita sudah. Saudara, mujizat Yesus adalah air diubah menjadi anggur istimewa. Apa yang hambar diubah menjadi manis. Saya katakan ini menakjubkan sekali. Kalau keluarga kita yang selalu perang panas, perang dingin, artinya wes gak ngomong lah dan macam-macam, akan diubah menjadi manis. Karena itu undanglah Tuhan Yesus dalam keluargamu. Ketika kita menjalani kehidupan kita merasa sangat tawar dan hambar. Karena semua berjalan rutin itu dan membosankan. Tetapi kalau Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu, dia akan mengubahnya sangat berharga dan mahal dan manis. Kehidupan kita menjadi sesuatu yang powerful dan memiliki pengaruh. Bukan saja terhadap diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Karena itu saudara-saudara, anggur ajaib. Memang wes gak ono. Tetapi saya mau katakan, Yesus yang ajaib tetap ada bersama kita. Amin. Karena itu tetaplah hidup. Yaitu di dalam iman kepadanya. Syukurilah. Tuhan itu selalu menghadirkan solusi kok. Dari dalam dan cara yang sederhana. Ya, Tuhan itu tidak memerlukan hal yang kompleks, hal-hal yang canggih untuk menolong setiap kita. Karena itu kita harus punya kepekaan. Ia itu loh dapat menggunakan apa saja. Lebih-lebih orang dekatmu. Seperti Maria, dipakai dengan luar biasa dalam pesta perjamuan kawin di Kana. Karena itu saya mau ingatkan hari ini. Hai anak-anak, hargai orang tuamu. Dengarkan didikan dan nasihat orang tuamu. Nasihat mereka itu adalah untuk kebaikan kita. Untuk kebahagiaan kita. Dan membawa mujizat bagi kita. Dan jangan menekan orang tua kita dengan berkata kunolah, cerewetlah dan macam-macam. Ingat, doa seorang ibu ada di mana? Membawa apa? Membawa kunci kerajaan surga yang luar biasa. Karena itu biarlah setiap kita dapat menghargai orang tua kita masing-masing. Sehingga saya percaya mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.